Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Aisyah binti Abu Bakar adalah istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, khalifah pertama, hasil dari pernikahan dengan istri keduanya yaitu Umi Ruman yang telah melahirkan Abdi Al-Rahman dan Aisyah. Beliau termasuk ke dalam Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin. Ia dikutip sebagai sumber dari banyak hadits, di mana kehidupan pribadi Muhammad menjadi topik yang sering dibicarakan. Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang saat dinikah oleh Nabi Muhammad berstatus gadis. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya adalah janda. Nama dan nasab beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq bin Abu Kuhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luai. Ibunda beliau bernama Ummu Ruman binti Umair bin Amir bin Dahman bin Haris bin Ganam bin Malik bin Kinanah. Pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah terlahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Aisyah, Abu Bakar, merasa Aisyah sudah cukup umur untuk menikah. Karena hal itu, Aisyah akan dinikahkan dengan Jubair bin Mut'im. Tetapi pernikahan tersebut tidak terjadi disebabkan ayah Jubair, Mut'im bin Adi, menolak Aisyah dikarenakan Abu Bakar telah masuk Islam pada saat itu. Istri Mut'im bin Adi mengatakan tidak mau keluarganya mempunyai hubungan dengan para muslim, yang dapat menyebabkan Jubair menjadi seorang muslim. Menurut Tabari, juga menurut Hisham ibn Petik terbalik Urwah Ibn Hunbal n Ibn Sa'd, Aisyah dipinang pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Di mana Aisyah menjadi istri ketiga Muhammad setelah Khadijah dan Saudah binti Zamah. Tetapi terdapat berbagai silang pendapat mengenai pada umur berapa sebenarnya Muhammad menikahi Aisyah. Sebagian besar referensi termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyatakan bahwa upacara perkawinan tersebut terjadi di usia 6 tahun. Dan Aisyah diantarkan memasuki rumah tangga Muhammad sejak umur 9 tahun. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Gulam Nabi Muslim Sahib, dengan berdasarkan referensi dari kitab Ahmal fi Asma Al-Rijal karangan Al-Hatib Al-Tibrizi, di mana dalam kitab tersebut disebutkan setidaknya Aisyah berumur 19 tahun saat menikah dengan Nabi. Keutamaan Aisyah pribadi yang haus ilmu. Selama 9 tahun hidup dengan Rasulullah SAW, beliau dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar menghantarkan beliau sebagai perempuan yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab dan syair. Keilmuan Aisyah tidak diragukan lagi karena beliau adalah orang terdekat Rasulullah yang sering mengikuti pribadi Rasulullah. Banyak wahyu yang turun dari Allah disaksikan langsung oleh Aisyah. Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah pada suatu hari yang sangat dingin sehingga beliau tidak sadarkan diri. Sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Hari Bukhari, periwayat hadis. Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga beliau mendapat gelar Al-Mukatsirin, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Sahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaih. Bahkan para ahli hadis menempatkan beliau pada posisi kelima penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Aisyah sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau dijadikan tempat bertanya para kaum wanita dan para sahabat tentang permasalahan hukum agama, maupun kehidupan pribadi kaum muslimin secara umum. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dia mengatakan, "Sungguh aku telah banyak belajar dari Aisyah. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, hukum fardu dan sunnah, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum, serta pengobatan. Pribadi yang tegas dalam menegakkan hukum Allah." Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum Allah.
Aisyah langsung menegur perempuan-perempuan Muslim yang melanggar hukum Allah. Suatu ketika dia mendengar bahwa kaum wanita dari Hamash di Syam mandi di tempat pemandian umum. Aisyah mendatangi mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya di rumah selain rumah suaminya maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dengan Tuhannya." Hari, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Aisyah pun pernah menyaksikan adanya perubahan pada pakaian yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah Rasulullah wafat. Aisyah menentang perubahan tersebut seraya berkata, seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita, masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka. Di dalam Tabakat Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Hafsah binti Abdirrahman menemui Ummul Mukminin Aisyah. Ketika itu Hafsah mengenakan kerudung tipis. Secepat kilat Aisyah menarik kerudung tersebut dan menggantinya dengan kerudung yang tebal. Pribadi yang dermawan. Dalam hidupnya Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Aisyah pernah menerima uang sebanyak 100.000 dirham. Kemudian beliau meminta para pembantunya untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk beliau. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Harta duniawi tidak menyilaukan Aisyah. Meskipun pada saat itu kelimpahan kekayaan berpihak kepada kaum muslimin. Aisyah tetap hidup dalam kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah menghabiskan hidupnya untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Rumah beliau tak pernah sepi dari pengunjung untuk bertanya berbagai permasalahan syariat. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengangkat beliau menjadi penasehat. Hal ini merupakan wujud penghormatan Umar dan Utsman terhadap kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah. Wafatnya, Aisyah meninggal pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan setelah salat witir, pada tahun 58 Hijriah. Yang demikian itu menurut pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 57 dalam usia 63 tahun dan sekian bulan. Para sahabat Ansar berdatangan pada saat itu. Bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu. Sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan. Aisyah dikuburkan di pekuburan Baqi. Salat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Sosok Aisyah merupakan teladan yang tepat bagi muslimah tanpa perlu menggembar-gemborkan masalah emansipasi yang terjadi saat ini. Keberadaan Aisyah sudah membuktikan bahwa perempuan juga diberikan posisi yang layak di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu